Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan sebuah tema yang menggetarkan hati dan menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Di hari kiamat, ada seorang hamba yang memiliki amal kebaikan sebesar gunung, tetapi amalnya habis tak tersisa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Dan bagaimana agar kita terhindar dari keadaan seperti itu? Mari kita simak pembahasannya dengan hati yang lapang dan penuh perhatian. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham maupun harta benda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat. Namun, dia telah mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini. Maka kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Jika kebaikannya telah habis sebelum dosa-dosanya terbayarkan, maka dosa-dosa mereka akan diambil dan dipikulkan kepadanya. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Bayangkan sahabat, betapa memilukan nasib orang seperti ini. Ia datang ke hari kiamat dengan membawa amal yang besar. Namun karena dosa-dosanya kepada sesama, seluruh amalnya habis diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Bahkan dosa orang-orang yang ia sakiti pun ditimpakan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, ada beberapa sebab utama mengapa amal kebaikan seseorang bisa habis di akhirat. Di antaranya, pertama, menjalimi orang lain. Kejaliman baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan, seperti mencela, memfitnah, atau mengambil hak orang lain, adalah dosa besar yang sangat merugikan di akhirat. Yang kedua, tidak menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan hadis riwayat Muslim nomor 47. Banyak di antara kita yang mudah mengucapkan kata-kata buruk yang melukai hati orang lain. Yang ketiga, riya atau pamer amal. Amal yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan
untuk mencari pujian manusia akan menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas karenanya dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat Nasai nomor 3140. Yang keempat, menggunjing dan memfitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa menggunjing adalah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan ini tidak hanya merusak hubungan dengan sesama, tetapi juga menghapus pahala kebaikan kita. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, bayangkan sahabat, seseorang yang telah berusaha keras melakukan kebaikan seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi di akhirat semuanya habis karena perbuatannya terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, ada beberapa pelajaran penting yang harus kita ambil. Yang pertama, jaga hak sesama manusia. Hak manusia atau hakul adami adalah perkara yang harus diselesaikan di dunia. Jika tidak, di akhirat ia akan menjadi penghalang bagi keselamatan kita. Yang kedua, hindari dosa lisan. Lisan adalah senjata yang tajam. Gunakan untuk berkata baik atau diam agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, jaga niat dalam beramal. Pastikan sahabat, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari manusia. Yang keempat, segera minta maaf dan perbaiki diri. Jika kita pernah menyakiti atau menjalimi orang lain, segeralah minta maaf dan kembalikan hak-hak mereka. Jangan menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan dijemput. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, agar amal kebaikan kita tidak habis di hari kiamat, berikut adalah beberapa langkah dan nasihat. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dari setiap amal yang kita lakukan. Ingatlah bahwa hanya amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2499. Bertobatlah atas segala dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Yang ketiga, perbanyak amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Quran Surat Hud ayat 114. Dengan memperbanyak amal kebaikan, dosa-dosa kecil kita akan dihapuskan, insya Allah. Yang keempat, selalu introspeksi diri. Luangkanlah waktu setiap hari untuk merenungkan perbuatan kita. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Yang kelima, berbuat baik kepada orang lain. Jadilah pribadi yang lembut, pribadi yang mudah memaafkan dan tidak menyakiti orang lain. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Ia tidak menjaliminya, tidak membiarkannya dalam kesusahan, dan tidak merendahkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2442 dan hadis riwayat Muslim nomor 2564. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, kisah ini adalah pengingat penting bahwa amal kebaikan tidak cukup dilakukan tanpa menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jangan biarkan amal sebesar gunung habis karena dosa-dosa kita terhadap orang lain. Sahabatku, mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang menjaga lisan dan perbuatan. Ya Allah, hindarkanlah kami dari menjalimi orang lain dan terimalah amal-amal kami dengan penuh keridhoan-Mu. Ya Allah, ya Robbi, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, muslimin dan muslimat, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Amin, ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak sahabat-sahabat kita yang terinspirasi untuk menjaga amal kebaikannya. Kami juga berterima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas sahabat-sahabatku dengan pahala yang berlipat ganda. Tidak lupa kami memohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata kami yang kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabatku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dan meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.